Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad pada sore hari ini. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar kaum muslimin di Los Angeles, Amerika Serikat yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur sore hari ini menjelang buka puasa, Allah kumpulkan kita di masjid ini. Banyak nikmat Allah yang kita terima. Mudah-mudahan Allah selalu menambahi nikmat-nikmat lain lagi karena kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sholawat salam kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit mau cerita tentang sejarah puasa ini. 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, atau 15 tahun setelah Nabi menjadi Rasul. Jadi 15 tahun setelah jadi Rasul, karena 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, 2 tahun setelah pindah dari Mekah ke Madinah berarti tahun ke-15. Pada tanggal 29 Sya'ban, tahun kedua hijrah itu, turunlah wahyu Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. 183 surah Al-Baqarah, 184, 185. Memerintahkan orang beriman untuk puasa di bulan Ramadan. Maka Nabi sore harinya setelah selesai asar seperti saat ini, mengumpulkan sahabat-sahabat, ayo kita menghadap ke barat, melihat ke arah matahari tenggelam. Kalau di sini timur ya, nah, di sini balik ya. Di Mekah sana, mari kita lihat matahari tenggelam. Kemudian terjadilah saat matahari tenggelam itu bulan muncul. Kan bulan itu munculnya di barat, nah, bukan di timur, bukan. Kalau matahari terbitnya di timur, kalau bulan terbitnya di barat. Ketika matahari tenggelam di barat, when the sun set up, the moon comes out. Jadi waktu saat matahari tenggelam itu, maka bulan keluar, kelihatan jelas. Kalau di Saudi itu kan jarang ada awan, kelihatan. Terus Nabi bersabda, sumu liru'yatihi, puasalah kamu kalau kamu sudah lihat bulan itu. Wa aftiru liru'yatihi, berhari raya Idul Fitrilah kamu kalau kamu sudah lihat itu bulan. Fa in humma alaikum, kalau datang awan, ghamam itu awan. Kalau datang awan, ketutupan awan sehingga kamu nggak bisa lihat bulan, jangan buru-buru terus puasa besoknya. Kata Nabi, fastikmali sya'ban bisalasina yauma. Kamu tambahi Sya'banmu itu jadi 30 hari. Hari ke-31-nya besoknya itu barulah 1 Ramadan. Dari hadis, ada 17 hadis sahih seperti ini. Dari hadis-hadis yang sahih ini
Nabi memberikan 2 jalan untuk menetapkan puasa Ramadan. Pertama, lihat bulan. Hilal bahasa Arab. Ru'yatul hilal, lihat bulan. Kalau kelihatan, besok puasa. Kalau bulan nggak kelihatan, apakah ketutupan awan atau belum muncul karena masih terlalu muda, maka istiqmal. Digenapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi 2 jalan. Besoknya baru puasa. Karena bulan itu kata Nabi kalau nggak 29, 30 hari. Syahrun, 1 bulan itu kalau nggak 29, 30. Ini bulan Qamariyah, bulan yang pakai hitungan bulan. Kalau Syamsiyah, bulan matahari, solar kalender, itu solar kalender itu pakai matahari. 1 bulan bisa 30, bisa 31. Tapi kalau Qamariyah, lunar kalender, itu pasti kalau nggak 29, 30. Selisihnya itu antara kalender bulan dengan kalender matahari itu 11 hari dalam setiap tahun. Jadi 30 tahun sekali. Itu biasanya hari Natal dengan hari Idul Fitri itu bersamaan. 30 tahun sekali, 30 tahun sekali. Pernah dulu kalau nggak salah tahun 70-an bersamaan. 30 tahun kemudian, berarti sudah lewat tahun 2000-an kemarin pernah bersamaan. Nanti 30 tahun lagi baru bersamaan lagi. Itulah makanya Shahibul Kahfi mati di dalam goanya itu, di dalam Quran dikatakan 300 tahun atau ditambah 9. Kenapa nggak dibilang 309 tahun? Oh, karena 300 tahun Masehi atau 309 tahun Qamariyah Hijriyah. Karena setiap setahun itu 11 hari. Berarti 100 tahun itu berarti 3 tahun. Kalau 30 tahun sekali. Ya, sama. Setiap 30 tahun Masehi itu berarti 31 tahun Qamariyah. Jadi kalau 100 tahun matahari Masehi, maka itu menjadi 103 tahun Hijriah. 300 tahun Masehi, Shahibul Kahfi mati di gua 300 tahun. Itu berarti 309 tahun Qamariyah. Nah, tahun Qamariyah itu hanya 29 atau 30 hari. Kalau kelihatan bulan kamu puasa, kalau enggak genapkan. Di Indonesia tahun ini menggenapkan Sya'ban. Karena bulan itu pada tanggal 27 Juni itu bulan pukul 3-an sore lebih sedikit mati. Habis. Nah, pada saat maghrib pukul 6 kurang itu bulan sudah keluar dari ufuk. Ufuk itu pandangan mata itu 1 derajat. 1 derajat, nggak bisa dilihat, terlalu rendah. Sehingga kita menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Makanya kami puasa tanggal 29 di Indonesia. Lebarannya 28. Ya, 29 hari. Karena kalau sudah Ramadannya 30 hari, pasti Sya'bannya 29. Nggak mungkin 30 itu nggak mungkin. Kemarin kami istiqmal menggenapkan Sya'ban 30 hari. Jadi 29 Ramadannya. Nanti pasti 29, jadi 28. Nah, Bapak Ibu, bulan itu 1 kali mengelilingi bumi namanya 1 bulan. Rata-rata 30 hari. Bumi itu bulat kan 360 derajat. Berarti perjalanan bulan itu mengelilingi bumi 1 hari itu 24 jam itu 12 derajat. Sebab 360 bagi 30 hari. Berarti rata-rata 1 hari 12 derajat. Nah, ketika kemarin bulan sudah muncul 1 derajat, itu artinya 11 derajat lagi masih bulan Sya'ban. Ya toh? Kan 1 hari 12 derajat. Kalau baru muncul 1 masih ada 11 lagi. Jadi nggak usah buru-buru. Nah, banyak orang awam nggak bisa membedakan antara bulan Masehi dengan bulan Qamariyah atau Hijriyah itu. Mereka pikir sama-sama pakai matahari. Kadang-kadang ada pernyataan orang awam begini kan. Sedangkan orang Indonesia saja, sedangkan orang Arab Saudi aja besok sudah hari raya kok.
Masa orang Indonesia belum? Padahal kita di Indonesia ini kan 4 jam lebih dulu siang daripada Saudi. Kan orang Indonesia 4 jam lebih dulu dari Saudi. Saudi ini udah raya besok, kita kok belum? Dia lupa. Kalau matahari duluan orang Indonesia 4 jam dari Saudi. Kalau bulan duluan Saudi 20 jam. Karena bulan terbit di barat, bukan di timur. Bisa paham? Tapi orang awam kadang-kadang nggak paham begitu. Banyak di Indonesia gitu. Oh, Saudi besok udah lebaran. Lebih duluan kita kok siangnya daripada Saudi kok. Masa kita belakangan. Kalau siang duluan kita, kalau malam duluan Saudi. Kalau siang kita dengan Amerika duluan Indonesia dari Amerika. Kalau malam duluan Amerika. Kalau malam. Itu hitungan malam duluan sini. Makanya puasa kalian bulan berapa, tanggal berapa kemarin? 28. Karena ini di barat. Ini kan bumi bulat nih. Betul kan? Andai kata ini bulan. Yang bulat ini bulan. Ini bumi. Belahan barat udah lihat bulan. Belahan timur lihat kapan? Besoknya dong. Oh repot-repot sih gitu. Kata-kata Gus Dur gitu aja kok repot. Kecuali bumi ini datar. Kalau bumi ini datar, seluruh dunia sama. Bumi bulat kok. Kalau kotak lain lagi, kalau kotak bisa 4 hari. 4 hari. Kalau bumi datar, seluruh dunia sama-sama lihat matahari, sama-sama lihat bulan. Kalau bumi kotak ada 4 hari dong. 1, 2, 3. Kalau bumi bulat, itu berarti separuh malam, separuh. Barat dengan utara, dia pasti sama-sama lihat bulan. Tapi timur dengan selatan pasti besok. Kalau timur dengan selatan lihat bulan, barat dengan utara pasti nggak lihat bulan. Itu risikonya bumi bulat. Bisa paham ya? Ini direkam kok, nanti bisa diminta rekamannya. Yang terlambat bisa lihat rekaman. Baik. Begitu lihat bulan Nabi puasa. Jadi Nabi puasa itu tahun kedua. 2, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Tahun ke-10 Nabi nggak sempat puasa. Sebab bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Kan Nabi wafatnya bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi lahir. 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Berarti Nabi itu puasa cuma berapa itu? Coba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 8 kali Nabi puasa. 8 tahun Nabi puasa. Seumur hidupnya. Dari 8 kali Nabi puasa seumur hidupnya itu, 2 kali 30 hari, 6 kali 29 hari. Nah, setelah Nabi SAW berpuasa, tentu akhir puasa Idul Fitri. Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah Idul Fitri 2 kali. Sekali untuk laki-laki, karena dulu nggak ada mikrofon. Nggak ada mikrofon, yang hadir banyak. Di tanah lapang, karena masjid nggak muat, terpaksa di tanah lapang. Maka Nabi khutbah pertama untuk laki-laki. Laki-laki. Untuk laki-laki yang diperintahkan Nabi itu taat pada Allah. Terus mengerjakan sholat. Membayar zakat. Kemudian mencintai keluarga. Istri dan anak. Kemudian Nabi turun. Nabi datangi perempuan. Sop perempuan kan di belakang tuh. Nabi khutbah lagi, apa yang dibilang Nabi sama perempuan? Hei perempuan-perempuan, bersedekahlah kamu semua. Pada nyopotin giwang, pada nyopotin kalung, ya. Perempuan-perempuan bersedekah diterima oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan itulah pertama kali Rasulullah SAW sholat Idul Fitri bersama-sama para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, puasa ini Bapak Ibu-Ibu yang mulia, harus dijaga karena bisa rusak. Ada 2 yang merusakkan puasa yang mau saya bahas sore ini.
Pertama adalah yang membuat puasa jadi batal. Menyebabkan batal, puasanya nggak berlaku lagi dan dia harus ganti di hari yang lain. Pertama, makan dengan sengaja. Jadi kalau ada orang puasa makan dengan sengaja, walaupun baca bismillah makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Makan, maka puasanya hari itu batal otomatis. Dia wajib menggantinya di hari yang lain, puasanya itu. Yang kedua yang menyebabkan puasa batal itu minum dengan sengaja. Walaupun minumnya baca bismillah. Walaupun yang diminum itu keringat. Keringat dikumpulin segelas, bismillah. Pokoknya minum dengan sengaja. Apakah yang diminum itu alkohol, anggur kah, keringat kah, bahkan kencing sekalipun, kalau dia minum dengan sengaja, batallah puasanya. Dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Yang ketiga yang menyebabkan batal adalah melakukan hubungan suami istri siang hari dengan sengaja. Udah dengar azan subuh, tanggung. Maka hari itu puasanya batal. Dan dia wajib menggantinya di hari yang lain. Dan dia kena denda, kifarat. Ini perlu diberitahu bahwa melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang puasa itu, dia kena denda puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi syahro ini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari. Nggak boleh putus sekalipun. Pernah jadi satu hari seorang sahabat datang. Sahabat Nabi ini orang Badui, orang kampung, dari kampung sana. Tergopoh-gopoh jumpai Nabi di Madinah. Wahai Nabi, cilaka ini aku ini. Nabi, kenapa kamu celaka? Saya keterusan saya gitu, kalau bahasa Jawanya gitu, keterusan. Ketelesut sama istri. Kamu tidur sama istrimu? Iya, melakukan itu saya. Lagi puasa? Oh. Wah, kata Nabi, kamu kena denda puasa, berpuasa 60 hari berturut-turut. Diam dia. Ayo udah pulang sana. Nanti habis bulan Ramadan kamu ganti puasa 60 hari berturut-turut. Dia bilang, saya mana tahan 60 hari ya Rasul. Sebulan aja saya udah kebabarasan. Gimana? 60 hari saya nggak tahan saya. Terus kata Nabi, udah kalau nggak tahan, kamu kasih makan 60 orang miskin. Nah, jadi itu dia hukumannya, dendanya itu kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, orang yang melakukan hubungan suami istri siang hari wajib memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau kemarin satu kali makan $10, 60 itu berarti $600. Dia bilang, dia diam aja. Pulang udah pulang, sana kampung, pulang kampung. Kata Nabi, kerjakan. Terus dia bilang, ya Rasul, saya ini miskin, nggak mampu ngasih makan 60 orang. Nabi bilang, ya udahlah kalau kamu miskin. Nabi masuk ke dalam kamarnya, ambil kurma 1 keranjang. Nih 1 keranjang, kamu pulang kampungmu, kasih makan orang miskin di kampungmu semua kurma ini. Itulah dendanya, kata Nabi. Udah pulang, nggak mau pulang juga. Kamu kenapa, kata Nabi? Di kampung saya yang paling miskin saya. Ini orang hebat betul ini ya. Paling miskin tapi ndablek. Paling miskin tapi nafsunya besar ya. Makan apa itu orang? Nabi senyum sampai gigi Nabi kelihatan. Nabi itu jarang senyum sampai giginya kelihatan, itu jarang. Nabi kalau senyum sedikit aja. Ini sampai nampak gigi. Saking gelinya itu, udahlah miskin tapi voltasenya tinggi gitu. Nah kata Nabi, bawa pulang nih korma, kasih makan anak istrimu. Terus dendanya apa? Ya itulah dendanya, kasih makan anak istrimu. Nah, jadi ini yang perlu dijaga kalau bulan puasa ini. Apalagi di Amerika ini puasanya panjang, 16 jam, 17 jam. Jadi jaga. Istri itu kalau bulan Ramadan kelihatan cantik, manis gitu. Jadi hati-hati. Kalau bulan biasa istri biasa-biasa aja dia. Kalau bulan puasa dia kelihatan manis gitu.
Habis sholat zuhur dia pakai mukena gitu kan. Kamu kok kelihatan manis banget. Ah, itulah. Itu bahayanya puasa itu. 3 ya, makan, minum, campur dengan istri dengan sengaja. Batal puasa. Keempat, muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja enggak. Naik mobil mabuk muntah. Kemarin naik kapal terbang mendarat di Los Angeles. Di sebelah depan saya ada perempuan Jepang. Masih gadis kayaknya. Tiba-tiba, wah, dia muntah tuh. Yang depannya kena. Wah, untung saya nggak di depannya tuh. Kalau saya di depannya saya muntah juga tuh. Padahal saya lagi puasa. Kalau muntah nggak sengaja kayak begitu, mabok, naik pesawat terbang, mabok, muntah nggak bakal. Cukup dicuci mulutnya, dikumur-kumur karena muntah itu najis. Muntahan itu najis, harus dicuci dengan air. Nggak boleh udah muntah ditelan lagi gitu. Haram hukumnya makan najis. Jadi dicuci. Tapi kalau muntahnya sengaja, aduh, mual ya perut. Disogok kayak mulutnya, pakai tangan. Muntah dengan sengaja batal puasa. Dan dia wajib ganti hari lain yang sehari itu. 4. Kelima, puasa batal dengan sendirinya kalau seorang wanita itu datang haid atau melahirkan datang nifas. Itu batal dengan sendiri. Haid, nifas bagi perempuan. 7 bagi kita laki-laki, mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasa. Dan kita berdosa. Cuman nggak kena denda 2 bulan berturut-turut. Mengeluarkan onani dengan sengaja. Kalau tidur enggak, tidur, mimpi, keluar mani, sedang tidur. Namanya ihtilam bahasa Arabnya. Mimpi basah. Maka bagi laki-laki itu tidak membatalkan puasa, cukup kita mandi aja. Puasanya jalan terus. Alhamdulillah, itu rezeki itu. Ya. Itu kelebihan laki-laki kalau kita tidak berzina, kita jauh dari istri. Itu pada waktu-waktu tertentu kita mimpi. Karena udah penuh dia kan. Udah penuh dia harus buang. Dan dibuang melalui mimpi itu lezat sekali. Itu perempuan nggak dapat itu, kami aja. Ihtilam itu laki-laki. Itu kalau mimpi tidak batal, tapi kalau sengaja batal. Kemudian yang membatalkan puasa yang ke-8 adalah infus. Infus. Kemudian yang ke-9 suntik. Yang ke-10 transfusi darah. Transfusi darah juga membatalkan. Mengambil darah keluar, donor darah tidak batal. Tapi transfusi darah, memasukkan darah ke dalam tubuh kita batal puasa. 10. Nah ini yang membatalkan puasa. Memang batal puasanya, harus ganti. Yang bahaya itu bapak-bapak ibu-ibu adalah yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, pahalanya habis. Berapa banyak orang yang puasa kata Nabi? Kam min so'im gitu bahasa Arab. Berapa banyak orang puasa? Laisa lahu jazaun illal ju' wal atos. Dia nggak dapat pahala apa-apa seharian, kecuali hanya dapat haus dan lapar saja. Nah ini yang rugi kita. Ruginya apa? Seharian puasa, cuman sah, puasanya sah. Kita tidak berdosa, tidak dihitung meninggalkan puasa, sah. Tapi pahalanya 0. Waduh sayang sekali. Sedangkan pahala puasa ini malaikat nggak tahu besarnya. Kalau sedekah bu, malaikat tahu besarnya. Itu 10 kali, 700 kali, 7 juta kali. Tergantung kesusah payahan kita. Makin susah payah kita bersedekah, makin besar pahalanya. Nanti kita bahas khusus bab sedekah. Tapi kalau puasa kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu liya. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibi. Akulah yang akan membayar pahalanya langsung. Ini malaikat cuma nyatet aja, si fulan puasa sempurna, pahalanya sempurna, berapa nilainya? Hanya Allah yang tahu, malaikat nggak tahu. Kan sayang kan? Itu makanya puasa 30 hari di bulan Ramadan, 29 hari di bulan Ramadan, upahnya itu seluruh dosa seumur hidup hapus. Memang gede sekali. Sayang kan kalau hari puasa yang hanya 29-30 hari dalam setahun itu, kita cuma dapat pahala 0.
Oleh karena itu saya ingin beritahu yang membatalkan pahala puasa. Yang nomor satu adalah mulut ini. Dia nggak makan tapi ceritain aib orang. Kalau orang Jawa bilang ngerasanin. Kalau orang Medan bilang bergunjing. Kalau orang Betawi bilang ngerumpi. Orang Arab bilang ribah. Ribah inilah yang paling banyak menghancurkan pahala puasa orang Islam. Dia cerita sama temannya, ini rahasia lo, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Nah, kamu jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Tapi dia bilang, si Anu tuh begini, tapi jangan bilang-bilang. Ini rahasia, tapi udah 200 orang diberitahu gitu sama dia. Maka orang ini, puasanya tidak batal sampai buka puasa. Tapi pahalanya nol. Kenapa? Dia sudah makan. Makan apa? Makan daging bangkai saudaranya. Ini menceritakan aib orang tuh kayak makan bangki. Bangkinya orang yang kita ceritain itu kita makanin. Dan bangki. Nah, terjadi di zaman Rasulullah SAW, ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab puasa. 2 orang wanita lemes mau mati. Puasa lemes mau mati. Biasanya nggak begitu-begitu amat. Jadi dibawa lah ini perempuan ke hadapan Rasulullah. Dipikul sama saudara-saudaranya. Dipanggul, dipikul. Ya Rasul, ini 2 orang ini mau mati nih. Gara-gara puasa gimana ya? Kita kasih makan atau enggak? Kata Nabi, masa puasa 12 jam, 14 jam aja mau mati? Mana orangnya? Datang dilihat Nabi. Oh, ambilin nampan. Give me a tray. Tray. Nampan. Bapak-bapak tahu nampan? Nah, kalau orang Melayu bilang talam. Ambil itu nampan. Give me a tray. Maka Nabi kasihkan itu tray. Talam itu kepada wanita 2 orang itu. Dudukkan nih dua-dua. Muntah, kata Nabi. Maka begitu muntah, keluarlah daging busuk. Yang sudah berulat-ulat gitu. 2 potong. Wah, langsung perempuan ini seger. Dan Nabi, kamu ini tadi bergunjing, ribah, menceritain aib kawanmu. Ini yang kamu ceritain, yang kamu makan. Di zaman Nabi itu yang begini-begini, cash kelihatan dengan mata gitu, sehingga orang yakin. Sesungguhnya ribah menghancurkan seluruh pahala puasa hari itu. Ya, jaga-jaga mulut. Astagfirullahaladzim. Apalagi puasa, betul-betul jaga. Di luar puasa pun haram juga sama. Jangan pula, kan udah pula hari raya nih, kalau udah lebaran boleh dong ceritain. Enggak, sama haram juga, cuman puasanya nggak batal lah, udah nggak puasa dia. Haramnya tetap haram. Itu yang pertama, mulut, riba. Yang kedua, adu domba. Adu domba itu kalau bahasa Arab itu, orang Arab bilang lalat merah, kalau orang Indonesia bilang lalat hijau. Adu domba itu begini. Si A, si B. Dia cerita, kepada si A diceritakannya si B jahat. Kepada si B diceritakannya si A jahat. Kamu diceritain sama si A begini. Padahal nggak ada. Udah, besoknya dia kepada si A. Wah, kata si B kamu begini. Akhirnya si A dengan si B berantem. Dia ketawa, seneng. Itu ya lalat hijau, ya fitnah. Adu domba namanya. Namimah. Nah, bahasa Arabnya namimah, bukan fitnah. Namimah. Kalau fitnah, apa yang nggak dibuat temennya dia cerita, itu lagi belum. Ini baru namimah, adu domba. 2 orang diceritakan kebohongan, 2-2 berantem. Ini namanya namimah, adu domba, lalat hijau. Ini pahala puasa habis. Tidak batal tapi pahalanya habis. Yang ketiga, sumpah palsu. Sumpah palsu. Biasanya yang kena nih pedagang-pedagang. Dia jualan, berapa sepotong baju ini? 200.000. Mahal amat. Demi Allah nih. Modalnya aja 200.000. Mana ada orang modal 200.000 jual 200.000. Terus dibeli sama kawan itu. Kalau itu ya modalnya 200.000 jadi jual modal ya. Dibeli 200.000 dibawa. Padahal dia modalnya cuma 150.000. Dia sumpah demi Allah. Sumpah palsu.
Puasanya nggak batal, tapi seluruh pahala puasanya habis. Apalagi sumpah palsunya itu dalam rangka menzalimi orang di pengadilan. Dia bilang, Tuan Hakim, demi Allah, saya lihat dia memperkosa tetangga saya. Padahal tidak. Sehingga kawan itu dimasukkan ke penjara. 7 tahun penjara, dia pun senang. Rupanya cuma fitnah aja karena dia sedang bersaing untuk mendapatkan itu. Ada satu perempuan cantik misalnya. Udah masuk penjara, rasain loh. Fitnah. Ini lebih parah lagi. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Lebih dahsyat dari membunuh. Nah, saksi palsu ini bisa menyebabkan seluruh pahala habis. Kemudian yang kelima, fitnah. Fitnah itu menceritakan kejelekan atas seseorang yang mana orang itu nggak begitu. Kamu tahu, kenal nggak sama Ali? Kenal. Waduh, kemarin dia lewat depan rumah saya, sepatu saya, beli baru saya beli, hilang, dicolong sama dia. Padahal tidak. Nah, ini fitnah. Fitnah ini membatalkan seluruh pahala. 5 ya, jaga itu. Jaga 5 itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, ijtanibu katsirum minadh-dhon, kita harus menghindarkan diri dari sangka-sangka jelek. Fa inna ba'dadh-dhon, sesungguhnya setelah sangka jelek itu yang muncul adalah dosa juga. Ternyata persangkaan jelek itu kalau diikuti menjadi meyakinkan diri kita. Nah, itu bahayanya itu sangka jelek. Saya mau beritahu begini. Satu hari seseorang kehilangan sepatunya. Perasaan dia sepatu itu letakkan di depan pintu rumah. Tiba-tiba lewat kawannya si Ali. Dia nampak Ali lewat itu. Sejam kemudian dia keluar, loh sepatu saya hilang. Wah, siapa yang nyuri ya? Oh, tadi yang lewat si Ali. Oh, jangan-jangan Ali yang curi. Nah, ini masih sangka jelek nih. Jangan Ali yang curi, siapa lagi? Yang lewat cuma Ali doang kok. Jangan Ali nih, tapi biasanya dia baik. Apa hari ini dia kepepet ya? Jangan dia yang curi dia. Nah, dia masuk ke rumah. Jangan Ali yang nyuri nih. Ah, bener nih Ali nih. Oh, ternyata Ali mencuri. Nah, mulai. Ternyata Ali mencuri. Besoknya Ali lewat rumahnya, dia tandain dari jauh. Iya ya, cara jalannya itu cara jalan maling. Cara jalannya cara jalan maling. Lihat sana, lihat sini. Ah, cara jalan maling nih. Terus pas kebetulan papasan sama dia, Alinya buang muka. Tuh, kan merasa bersalah dia. Nyolong dia. Bener lah, udah jelas. Maling sepatu saya rupanya si Ali. Udah yakin dia. Terus dia telepon temannya, lu hati-hati kalau Ali lewat sepatu hilang. Kenapa? Wah, gua udah perhatiin tadi. Cara jalannya itu lu lihat tuh, cara jalan maling. Lihat sana, lihat sini, lihat sana. Cara jalan maling. Terus kalau ketemu saya, dia buang muka, dia nggak berani menatap mata saya. Berarti dia merasa bersalah. Dia betul-betul maling, maling sepatu. Udah yakin tuh. Setiap hari Ali lewat, diperhatiin. Memang betul gayanya itu. Udah jelas 100% gaya jalannya maling. Seminggu kemudian, ketemu sepatunya di bawah lemari. La ilaha illallah, sepatu rupanya saya masukin karena takut kehujanan di bawah lemari. Bukan dicolong si Ali rupanya. La ilaha illallah. Berdosa saya sama Ali. Dia pun keluar nunggu si Ali lewat. Diperhatiin Ali lewat dari jauh. Cara jalannya udah gak kayak jalan maling. Ali jalannya normal aja kok. Kemarin kayak maling, kemarin. Hari ini kagak. Terus papasan, Assalamualaikum. Ali ngasih salam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ali nggak maling lagi. Maka kata Allah, fa inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya di balik persangkaan jelek itu muncul dosa. Oleh karena itulah orang Islam tidak boleh sangka jelek, nggak boleh. Harus sangka baik aja sama orang. Bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya, kenapa orang sangka jelek? Kenapa orang menyangka orang lain itu jahat? Nabi memberikan satu hadis yang luar biasa. Nabi ini memang ahli psikologi. Kalau kita baca hadis-hadis Rasul tentang kejiwaan,
Saya kebetulan dosen linguistik, saya pernah mengajarkan psikolinguistik, bahasa yang berkenaan dengan kejiwaan. Orang itu ternyata tidak bisa lepas dari kejiwaan, psikologi, psikis. Kalau dia akrab dengan seseorang, ketemu orang, kalau sama-sama Jawa, itu pasti terus bahasa Jawa. Jadi misalnya datang nih Pak RT, kita datang ke rumah RW nih. Assalamualaikum Pak RW, saya memperkenalkan diri, saya penduduk baru di RW ini. Jadi saya baru pindah Pak. Oh iya, asalnya dari mana Bapak? Oh saya asli orang Purworejo. Saya juga orang Purworejo. Purworejo tempun di Purworejo nih. Oh Purworejo teng kidul mriku mawon, dalan niki. Terus pakai bahasa Jawa itu. Secara psikologi akrab. Tiba-tiba kemudian jadi jangan lupa Pak, Bapak daftar karena sebentar lagi kita akan pemilu. Bahasa Jawa iki, masih bahasa Jawa. Terus kira-kira pemilu nyoblos sinten? Oh, kula nyoblos nomor 1. Loh, kok nomor 1? Nomor 2? Nomor 1 berarti. Nomor 2, jangan nomor 1. Oh, wait, udah out dari rumah saya. Get out. Get out. Itu membuktikan jauh, dia nggak mau pakai bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Inggris. Get out. Menunjukkan udah jauh banget. Begitu dia akrab bahasa Jawa. Begitu dia agak marah dikit bahasa Indonesia. Kenapa coblos 2? Harus nomor 1 dong. Oh 2 lebih bagus Pak daripada 1. 1 lebih bagus daripada 2. Gini. Wes. Get out. Jadi rupanya manusia memang tidak bisa lepas daripada kejiwaan. Nah Nabi mengatakan sangka jelek itu kan jiwa. Ada satu hadis yang bapak-bapak ibu-ibu perlu catat. Kata Nabi begini, mukmin mir'atu akhihil mukmin. Mudah sekali menghafalnya. Mukmin mir'atu akhihil mukmin. Mirrah itu bahasa Inggrisnya mirror, cermin. Orang beriman kalau dia melihat orang beriman yang lain itu seperti melihat cermin. Manisnya hadis itu. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berdiri depan cermin, Bu, kalau ada orang lah, nggak usah kita, orang berdiri depan cermin, in front of a mirror, terus tiba-tiba di dalam cermin itu dia lihat seekor monyet besar. Kira-kira yang monyet siapa? Yang berdiri depan cermin itu toh. Begitu Pak ya. Bapak-bapak kalau kita berdiri depan cermin, kita lihat seorang laki-laki ganteng di dalam cermin itu, yang ganteng siapa? Kita sendiri tahu. Nah, Nabi memberi perumpamaan seperti cermin. Kita melihat orang, sebetulnya kita sedang melihat cermin. Kalau orang itu kita lihat baik, baik sekali si anu itu. Sebetulnya kita sedang lihat diri kita sendiri. Yang baik itu kita. Tapi kalau kita lihat orang itu jahat, itu jahat. Yang itu jahat. Yang itu jahat. Yang itu jahat juga. Yang itu, itulah jahat juga. Terus yang baik siapa? Nggak ada. Berarti yang jahat sebetulnya dia. Mungkin ibu-ibu belum nyambung ini. Saya kasih contoh. Ada seorang manajer perusahaan. 10 tahun jadi manajer, nyolong aja. Manipulasi aja. Nggak pernah ketangkep, lihai. Dah, tiba-tiba ada pesta. Pesta, makan malam. Duduk semeja, di sebelahnya ada laki-laki. Dia laki-laki juga, kenalan. Oh, saya bilang, Johnny. Dia bilang, Rembo. Terus tanya, apa kerjamu? Saya manajer di perusahaan anu. Langsung senyumnya mencong itu. Kenapa mencong? Dia bilang, manajer. Ya, pasti maling kayak saya juga. Pasti maling kayak saya juga. Karena sebetulnya dia sedang melihat cermin. Yang dia tahu, dia 10 tahun jadi manajer, dia nyolong setiap hari. Maka berarti semua manajer di dunia pasti nyolong kayak dia. Jadi dia bukan lihat orang, dia sebetulnya sedang melihat. Kalau ada seorang wanita cantik, karena cantiknya dia menjual dirinya, semua laki-laki terpesona, dia jual 10.000, 20.000, pokoknya kelas mahal lah, Hollywood punya lah. Maka satu hari pesta makan, duduk semeja dengan wanita cantik. Begitu cantiknya wanita itu, dilihat dari ujung alis matanya sampai ujung kukunya, wanita itu cantik sekali. Apa yang terbetik di dalam hati wanita jahat ini?
Ini pasti pasarannya di atas saya ini. Kalau saya 10.000 ini minimal 30.000. Padahal itu ibu rumah tangga yang baik. Tapi dia nggak ada, dia pasti lihat dirinya bukan lihat itu. Seorang wanita yang kalau keluar malam dia jual diri, keluar malam dia jual diri, keluar malam dia jual diri. Satu hari dia sakit, demam, nggak bisa jualan. Dia duduk depan rumahnya. Tiba-tiba lewat perempuan muda, hujan gerimis jam 10 malam, lewat sendirian, jalan sendirian depan rumahnya. Apa yang terbertik di perempuan jahat ini? Ini pasti kayak saya juga nih. Pasti mau jual diri juga. Padahal itu perempuan lagi pergi ke dokter untuk menolong suaminya yang sedang sakit. Tapi dia nggak ada pikir itu, karena dia nggak lihat orang. Sesungguhnya kita ini melihat orang adalah melihat cermin. Yang kita lihat pada diri orang adalah diri kita sendiri. Maka dari itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kita jaga betul daripada sangka-sangka jelek ini. Karena kalau kita sudah mulai sangka jelek sama orang, percayalah, sesungguhnya kita sedang melihat sebuah cermin. Dan yakinlah kita apa yang kita lihat itu salah. Saya ingin ceritakan satu pengalaman psikologis. Junaid al-Baghdadi, seorang ahli sufi yang besar. Muridnya belajar ngaji sama dia zikir, membersihkan hati zikir. Sufi. Tiba-tiba murid baru bilang, "Wahai tuan guru, ada apa?" "Saya lihat kepala tuan guru kok kepala babi." Junaid nggak marah, Junaid bilang, "Iya betul, memang yang kau lihat tuh nggak salah. Memang kepalaku kepala babi." "Kok begitu tuan guru? Banyak dosa tuan guru." "Bukan, aku adalah cermin. Kau sedang melihat cermin." Jadi kepala babi itu betul. Yang babi yang lihat. Maka murid ini terus dipanggil sama ajudan guru ini. Diajari, kamu masih jahat, banyak tobat, zikir yang bagus, jaga sholatmu segala macam. Jangan datang-datang kemari sebulan. Amalkan zikir 1 hari 10.000. La ilaha illallah, astagfirullah 10.000 kali. Jangan datang-datang sebulan. Pergi dia. Sebulan dia zikir, nangis-nangis, tobat sama Allah. Setelah sebulan dia datang lagi jumpa gurunya Junaid al-Baghdadi. Dia bilang, "Tuan guru, hari ini kulihat tuan guru wajahnya terang, benderang, ganteng sekali tuan guru." Kata tuan guru itu Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu bilang, "Ya betul. Engkau telah melihat sesuatu yang benar. Karena aku adalah cermin." Jadi gitu ya Bu. Semoga acara buka puasa ini ada manfaat ceramah ini. Nanti habis Isya kita sambung tentang masih tentang sekitar puasa sedikit. Ya, sabar aja karena kita akan bersama-sama kalau panjang umur sampai Idul Fitri. Saya nggak boleh pindah, sini aja sama Pak Farhat, sini aja. Nggak apa-apa, saya sini senang aja saya Bu. Saya tadi dibawa jalan-jalan ke Hollywood. Sebenarnya saya sih maunya di kamar aja. Memang penyakitnya begitu, saya kalau pergi satu tempat nggak pergi-pergi. Sehingga kalau ditanya, "Bapak pernah kemari?" "Pernah." "Di mana itu ya?" "Di mana ya?" "Jalan apa?" "Wah, nggak tahu. Saya tadi jalan apa ini nggak tahu." Istri saya nanya, "Di jalan apa bang abang di sana?" "Jalan apa ya?" "Nggak tahu, Kedutaan Republik Indonesia aja." Jalannya nggak tahu. "Masa abang nggak tahu jalan apa?" "Ya nggak tahu saya jalan apa, entah jalan berapa nggak tahu saya. Pokoknya saya pasti di Kedutaan Indonesia." Iya kan? Kan gitu ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.